Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zena Amelda Putri dengan NIM 4322111030 dan Reza Dwi Amanda Putri dengan NIM 432211100072. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pajak internasional. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi sumber penghasilan dalam ketentuan pajak Indonesia. Apa itu ketentuan tentang sumber penghasilan? Ketentuan tentang sumber penghasilan adalah suatu ketentuan atau suatu penetapan dalam menentukan penghasilan ini dianggap diperoleh dari dalam atau dari luar negeri. Ketentuan tentang sumber penghasilan di Indonesia. Di Indonesia, penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri dapat dikenakan pajak. Hal ini disebut dengan worldwide income. Penghasilan dari luar negeri harus tetap dilaporkan dan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri ini dapat dikreditkan atau nantinya dapat diperhitungkan dengan pajak yang harus dibayarkan di Indonesia. Terdapat dua peraturan tentang ketentuan pajak ini. Yang pertama adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 192 PMK 03 2018 dengan tujuan untuk mendorong agar wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat mengklaim manfaat dari P3B. Dan yang peraturan kedua adalah pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang bertujuan agar wajib pajak ini tidak terkena pajak berganda. Dan pada peraturan Menteri Keuangan nomor 192 PMK 03 2018 di sini juga mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Pada pasal 4 ayat 1, wajib pajak dalam negeri wajib menggabungkan penghasilan yang diterima dari dalam dan dari luar negeri. Yang kedua, pasal 5 ayat 1, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan. Yang ketiga, pasal 4 ayat 3, kerugian dari cabang usaha di luar negeri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Yang keempat, pasal 6 ayat 9, dalam menghitung penghasilan kena pajak, semua penghasilan harus digabungkan kecuali penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kelima, pajak penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan pada tahun perolehan dengan menggabungkan dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut di dalam negeri. Yang keenam, pasal 6 ayat 4 yang mengatur tentang kriteria besaran pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong di luar negeri. Berikut adalah sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak Indonesia. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan yang berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan juga kegiatan usaha. Yang ketiga, penghasilan yang berupa bunga, royalti, dan sewa. Yang keempat, penghasilan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang kelima, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan. Yang ketujuh adalah keuntungan dari pengalihan aset tetap. Berikut adalah kelompok yang masuk dalam objek pajak penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, penghasilan dari kegiatan usaha. Ketiga, penghasilan dari modal. Dan yang keempat adalah penghasilan lainnya. Sumber penghasilan dalam pasal 24 ayat 3. Berdasarkan PPh pasal 24, wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan bunga, royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang di tahun pajak yang sama. Apa sih tujuannya? Aturan tersebut dibuat untuk meringankan beban pajak ganda yang mungkin terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri.
Adapun sumber penghasilan kena pajak berdasarkan pasal 24 ayat 3 antara lain 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Dan yang terakhir, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Selanjutnya, mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Yang pertama, pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri atau PPh pasal 24 dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian atau penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. Yang keempat, apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang kelima, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keenam, dalam jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Yang ketujuh, dalam melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh, dilampiri dengan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Yang kedelapan, atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas, karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Yang kesembilan, dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak perlu, bahkan wajib melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen
yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Yang ke-10, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Dan yang terakhir, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Ada yang tahu teman-teman, apa yang dimaksud dengan penghasilan lainnya? Penghasilan lainnya merupakan segala sesuatu yang memenuhi konsep dasar penghasilan, namun tidak termasuk dalam penghasilan dari hubungan pekerjaan, kegiatan usaha, maupun penghasilan modal. Apa saja sih contoh penghasilan lainnya? Terdapat beberapa contoh penghasilan yang masuk dalam kategori penghasilan lainnya. Di antaranya yaitu, yang pertama, imbalan karena jaminan pengembalian utang, yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, yang ketiga, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, yang keempat, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, yang kelima, keuntungan karena pembebasan utang, yang keenam, keuntungan karena selisih kurs, yang ketujuh, penghasilan dari kegiatan di angkasa luar dan laut lepas, yang kedelapan, premi asuransi, dan yang terakhir, penghasilan dari selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai sumber penghasilan dalam ketentuan pajak Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. See you next video. Bye-bye.